Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di bulan yang berbarokah ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita sekalian rahmat dan taufiknya sehingga dapat melaksanakan ibadah di bulan suci ini dengan sebaik mungkin, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua sebagai hamba-hambanya yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini izinkan saya akan belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu dan santriwan-santriwati sekalian sebuah kitab yang berjudul Ayyuhal Walad fi nasihatil muta'allimina wa mau'idatihim liya'lamu wa yumayyizu ilman nafi'an min ghairihi. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Abi Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, atau yang disebut dengan Al-Ghazali. Ulama ini kelahiran Tus, Persia, atau sekarang disebut dengan Iran, dan kitab yang ditulisnya ada sekitar 800-an lebih sekitar, dan salah satunya adalah kitab ini, Ayyuhal Walad. Kitab yang paling terkenal dan banyak dikaji dari kitab Imam Al-Ghazali adalah kitab Ihya Ulumuddin, yang dengan kitab itu Imam Al-Ghazali mendapatkan julukan Hujjatul Islam. Hingga sekarang masih kitab itu banyak dikaji di berbagai pesantren, di berbagai universitas, dan kajian-kajian lain. Padahal Imam Al-Ghazali itu wafat pada tahun 1111 Masehi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, segala puji lillahi bagi Allah, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Wal akibatu, dan akibat yang baik, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Wassalatu, dan keselamatan, wassalatu, dan kerahmatan, wassalamu, dan keselamatan, ala nabiyyihi, atas nabinya, Muhammadin, Muhammad, wa alihi, dan keluarga Nabi Muhammad, ajma'ina, semuanya. Imam Al-Ghazali, penulis kitab ini, sebelumnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menekankan bahwa akibat yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sekaligus membaca shalawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I'lam, ketahuilah engkau, anna wahidan, sesungguhnya satu, minat talabati, dari murid-murid, al-mutaqaddimina, yang terdahulu, lazama, menetapi murid, khidmatas syaikhi, khidmah kepada syekh, al-imam al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Al-Imam Zainuddin, Imam Zainuddin, Hujjatul Islam, Hujjatul Islam, Abi Hamidin, Abi Hamid,
ibni Muhammadin, anaknya Muhammad Al-Ghazali. Qaddasa, semoga mensucikan Allah ruhahu, akan ruhnya Imam Al-Ghazali. Wastaghala, dan sibuk murid, bitahsili, dengan meringkas, wa qiraatil ilmi, dan membaca ilmu, alaihi, atas Imam Ghazali, hatta jama'a, sehingga mengumpulkan murid, daqaiqal ilmi, ilmu yang sangat luas dan banyak, wastakmala, dan menyempurnakan murid, fadailan nafsi, keutamaan dirinya. Summa innahu, kemudian sesungguhnya murid, tafakkaro, berfikir murid, yauman, pada suatu hari, fi hali nafsihi, di dalam kondisi dirinya, wa khotoro, dan terlintas, ala balihi, atas keadaannya. Kitab ini didahului oleh latar belakang kenapa kitab ini ditulis. Suatu ketika murid-murid Imam Al-Ghazali, salah satunya yang sudah lama khidmah kepada Imam Al-Ghazali dan telah membaca banyak dari buku-bukunya, suatu ketika murid itu berpikir dan terlintas di dalam benak pikirannya. Apa yang terlintas di dalam dirinya? Waqala, dan berkata murid, ini sesungguhnya aku, qara'tu, membaca aku, anwa'an, beberapa macam, minal ulumi, dari ilmu-ilmu, wasoroftu, dan menghabiskan aku, ri'ana umri, sepanjang umurku, ala ta'allumiha, atas mempelajarinya, wa jam'iha, dan mengumpulkannya, wal ana, dan sekarang, yang bagi layak, li, bagiku, an a'lama, bahwa mengetahui aku, ayyunaiha, manakah macam ilmu, yanfa'u, bermanfaat ilmu, ni, akan aku, dan besok, wa yu'annisu, dan menghibur ilmu, ni, akan aku, fi qabri, di dalam kuburku. Wa ayyuha, dan manakah ilmu, la yanfa'u, tidak bermanfaat ilmu, ni, akan aku, hatta atruka, sehingga meninggalkan aku, akan ilmu. Kama qala, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, ya Allah, a'udhu, berlindung aku, bika, dengan engkau, min ilmin, dari ilmu, la yanfa'u, tidak bermanfaat ilmu. Jadi suatu ketika salah satu murid Imam Al-Ghazali gelisah. Gelisah kenapa? Karena khawatir betul bahwa ilmu pengetahuan yang ia dapatkan itu tidak membawa manfaat bagi dirinya. Sebab ada juga ilmu-ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang itu tidak bisa merubah karakter, akhlak seseorang. Orang tahu sesuatu itu baik, tetapi tidak mau melaksanakannya. Orang tahu sesuatu itu buruk, tetapi tidak meninggalkannya. Inilah kenapa kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh muridnya Imam Al-Ghazali tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajari kepada kita salah satu doa ta'awud, perlindungan, yaitu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma
a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung dari Engkau, dari ilmu, berlindung dengan Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Fastamarrat, maka terus menerus hadhil fikratu, pikiran ini, hatta kataba, sehingga menulis murid, ila hadratis syaikhi hujjatil islami, kepada hadratus syaikh Hujjatul Islam Muhammadin Muhammad Al-Ghazali Ghazali, rahimah, semoga merahmatihu akan Imam Al-Ghazali, Allahu Allah Ta'ala maha tinggi Allah, istiftaan, meminta fatwa, wasa'ala, dan tanya muridhu akan Imam Al-Ghazali, masaila, beberapa pertanyaan, walatamasa, dan meminta murid Imam Al-Ghazali, nasihatan, nasihat, wa du'aan, dan doa. Jadi seorang murid, seorang yang menuntut ilmu itu seharusnya gelisah. Apakah ilmu yang ia dapatkan itu bermanfaat ataukah tidak? Di samping itu, tidak ada salahnya seorang murid untuk memohon doa, untuk meminta nasihat kepada para gurunya, kepada para syekhnya, kepada para kiai, dan kepada para ustadz. Qala, berkata murid, wa ingkana, dan meskipun ada musannafus syaikhi, buku-buku syekh, kal ikhya'i, seperti ikhya, wa ghairihi, dan selain ikhya, tastamilu, mengandungi buku-buku, ala jawabi masaili, atas jawaban masalahku, lakin tetapi, maksudku, ayyaktuba, bahwa menulis, as-syaikhu Syekh Imam Al-Ghazali, hajati, akan kebutuhanku, fi waraqatin, di dalam beberapa kertas, takunu, ada kertas, ma'i, bersamaku, muddata hayatihi, sepanjang masaku, wa a'malu, dan berbuat aku, bima, dengan sesuatu, fiha, di dalam waraqah, muddata umri, sepanjang umurku, insya Allah, insya'a, jika menghendaki Allah Ta'ala maha tinggi Allah. Murid ini berkata, wahai Syekh, meskipun kitab-kitab yang engkau tulis sudah kami baca, kata dia, ada Ikhya, ada Kimiyatus Sa'adah, ada Al-Munqidh Minadh Dhalam, dan kitab-kitab yang lain. Tetapi maksud dari kegelisahan ini agar terobati adalah ada surat, ada kertas yang engkau tulis, risalah yang engkau tulis, yang dengan risalah itu dia akan menemaniku sepanjang masa, dan aku akan berbuat dengan sesuatu yang tertulis di dalam risalah itu. Fayaktubu, maka menulis as-syaikhu Syekh hadhir risalata, akan risalah ini, ilaihi, kepada murid, fi jawabihi, di dalam jawabannya, wallahu, dan Allah a'lamu, maha mengetahui Allah. Jadi kitab ini adalah jawaban dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali kepada salah satu muridnya yang gelisah perihal ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan sebagaimana yang akan kita baca, kitab ini kemudian diawali dengan sebuah tulisan, yaitu ayyuhal walad,
yang berisikan nasihat dan mau'idhah hasanah kepada orang-orang, termasuk juga salah satunya khususnya adalah murid Al-Ghazali di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Ialah mengetahuilah engkau ayyuhal waladu, wahai anak, wal muhibbu, dan orang yang mencintai, al azizu, yang gagah, atala, semoga memanjangkan, Allahu Allah, baqaka, akan kekekalan engkau, bi ta'atihi, dengan ketaatannya, wasalaka, dan memasukkan Allah, bika, dengan engkau, sabila ahibbaihi, akan jalan orang-orang yang mencintai Allah. Imam Al-Ghazali membuka risalah ini dengan sebuah doa bagi muridnya, bagi santrinya, dan ini bisa dilakukan sebuah contoh yang bagus bagi siapapun, guru, ustadz, kiai, dan yang lain-lain, untuk senantiasa mendoakan murid dan santrinya. Apa doanya? Atalallahu baqaka bi ta'atihi wasalaka bika sabila ahibbaihi. Semoga Allah memanjangkan ketetapanmu dengan mentaatinya, dan Allah memasukkan engkau jalan orang-orang yang mencintainya. Ana mansuran nasihati, sesungguhnya tersebarnya nasihat, yuktabu, ditulis, tersebarnya nasihat, mimma adani risalati, dari sumber surat ini. In kana, jika ada, qad balagha, sungguh sampai, minhu, darinya, nasihatun, nasihat, fa ayyu hajatin, maka hajat manakah, laka, bagi engkau, nasihati, nasihat engkau, nasihati, nasihatmu, wa in lam yablug, dan jika belum sampai, nasihatka, akan engkau, fakul, maka katakanlah, li, bagiku, mada, apa, hasalta, yang engkau, yang mendapatkan engkau, fi hadhihi sanati, di dalam beberapa tahun-tahun ini, al-madiyati, yang telah lampau. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa nasihat yang ia tulis di dalam risalah ini itu sesungguhnya berasal dari banyak nasihat-nasihat yang ia sudah tulis di berbagai kitab-kitabnya. Loh, karena demikian sebetulnya murid tadi itu sesungguhnya tidak memerlukan nasihat lagi. Kalau dia memerlukan nasihat lagi, maka Imam Al-Ghazali berkata kepada murid tersebut, madza khassalta fi hadhihi sanatil madiyati. Wahai muridku, apa yang engkau dapatkan di tahun-tahun yang telah lewat. Sekalipun demikian, Imam Al-Ghazali tetap sebagai seorang guru, seorang syekh, seorang kiai, dia tetap mau memberikan nasihat kepada salah satu murid ini. Dan nasihat ini tentu saja berguna bagi kita, siapapun di antara kita yang sedang atau yang telah belajar ilmu pengetahuan. Ayyuhal waladu, wahai anak, min jumlati ma, dari jumlah sesuatu, nasoha, menasihati, bihi, dengan ma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummatahu, umatnya Rasul, qauluhu, sabdanya Rasul, alaihi, atas Rasul, assalamu, keselamatan,
Alamatu i'radillahi, tanda-tanda berpalingnya Allah, anil abdi, dari hamba, istighaluhu, sibuknya hamba, bima, dengan sesuatu, la yakni, tidak bermanfaat, ma, hi, akan hamba. Wa inimru'un, dan cari seseorang, dan meskipun seseorang, dahabat, pergi, saatun, sesaat, min umrihi, dari umurnya, fi ghairi ma, di dalam sesuatu, selain sesuatu, khuliqa, diciptakan, ma, lahu, bagi hamba, minal ibadati, dari ibadah. Lajadirun, sungguh layak, antatula, bahwa panjang, alaihi, atas hamba, hasrotuhu, penyesalan hamba. Waman, dan barang siapa, jawaza, melampaui orang, arba'ina, akan usia 40, walam yaglib, dan tidak mengalahkan, khairuhu, kebaikan orang, ala syarrihi, atas keburukan orang, faliyatazahhaz, maka hendaklah bersiap-siap orang, ilan nari, kepada neraka. Wa fi hadhihin nasihati, dan di dalam nasihat ini, kifayatun, yaitu cukup, li ahlil ilmi, bagi pemilik ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali menyitir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menasihati salah satu muridnya. Apa hadis itu? Alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi, istighaluhu bima la yakni. Tanda-tanda orang yang berpaling dari Allah itu adalah ketika seorang hamba itu sibuk dengan sesuatu yang tidak ada guna dan manfaatnya. Dengan demikian, kalau Allah memalingkan kita darinya, itu berarti kita sedang sibuk dengan sesuatu yang tidak ada guna dan manfaatnya bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain juga bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian tanda-tanda bagusnya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Keberislaman kita, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dinilai bagus kalau kita mampu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ini mendorong kita agar sepanjang kita hidup, selama kita masih bisa bernafas, bagaimana kita senantiasa istiqomah untuk melakukan hal-hal yang ada manfaatnya bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Wa inimru'un dahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadati,
la jadirun antatula alaihi hasratuhu. Kalau ada saat-saat yang berlalu dari usia kita, kok tidak diisi dengan beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, maka sungguh layak kita akan menyesal sepanjang masa. Wa man jawazal arba'ina wa lam yabligh khairuhu ala syarrihi falyatazawwaz ilan nar. Kalau ada orang yang sudah berusia lebih dari 40 tahun tetapi kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, maka diancam oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam falyatazawwaz ilan nar. Faliyatazahhaz ilanna, maka bersiap-siaplah dia untuk masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Menurut Imam Al-Ghazali, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan nasihat yang cukup memadai untuk orang-orang di ahli ilmi, bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan. Ayyuhal waladu, wahai anak, an-nasihatu nasihat, sahlatun yaitu mudah, wal muskilu dan repot, qabuluha menerima nasihat, li'annaha karena sesungguhnya nasihat, fi madaki mutbi'il hawa di dalam rasa orang yang mengikuti hawa nafsunya, murratun yaitu pahit, idil manahi karena yang dilarang, mahbubatun yaitu dicintai, fi qulubihim di dalam hati-hati mereka. Nasihat itu mudah, tetapi yang tidak mudah adalah menerimanya sebagai upaya kita untuk memperbaiki diri. Kenapa demikian? Karena bagi orang yang mengikuti hawa nafsunya, keinginan-keinginan rendah, nasihat itu rasanya pahit dan tidak enak. Karena rasa pahit dan tidak enak itulah maka segala nasihat kebaikan itu akan ditolak. Begitu pula bagi orang yang mengikuti hawa nafsunya, segala yang terlarang itu akan dicintai sekali. Kenapa demikian? Karena dengan melakukan itu nafsunya merasa terpenuhi. Padahal kita ketahui bersama bahwa hawa nafsu, keinginan hawa nafsu itu adalah sebuah keinginan yang tidak akan pernah terpuaskan sama sekali. Ketika orang melakukan keburukan, maka ia akan melakukan lagi dengan mengikuti hawa nafsunya keburukan yang mungkin sama dan lebih besar dari keburukan yang telah ia lakukan. Saya punya pengalaman ketika mengajar sebuah SMK di Surabaya, SMK pinggiran. Beberapa dari anak yang saya ajar ada yang terlibat dalam minuman keras. Tapi bukan minuman keras biasa yang mereka minum. Ada di antara mereka yang bahkan minum dengan mencampurkan deterjen dan yang lain-lain. Apa akibatnya? Tentu saja membahayakan kehidupan bagi para peminum. Naudzubillah min dzalik. Walal khususi dan atas khusus liman bagi orang, karena ada orang
talibal ilmi yang menuntut ilmu, ar-rasmi yang resmi, wa mustaghilan dan sibuk fi fadlin nafsi di dalam keutamaan dirinya, wa manaqibil dunya dan kebaikan dunia. Lebih khusus lagi, kadangkala ada orang yang menuntut ilmu yang sedang sibuk di dalam bagaimana memperbaiki dirinya dengan akhlak dan tazkiyatun nafs. Itu ada kalanya yang tidak mudah untuk menerima nasihat. Siapa itu mereka? Fa innahu, maka sesungguhnya orang, yahsibu, menyangka orang, annal ilma, sesungguhnya ilmu, al mujarroda, yang dikosongkan, lahu, baginya, sayakunu, akan ada ilmu, natajuhu, najatuhu, yang menyelamatkannya, wa khalasuhu, dan yang menyelesaikannya, fihi, di dalam orang, wa annahu, dan sesungguhnya orang, wa annahu, dan sesungguhnya ilmu, mustaghnin, tidak membutuhkan, anil amali, dari amal. Ada orang-orang yang sedang talibal ilmi ini yang menyangka bahwa dengan ilmu itu, hanya dengan ilmu itu dia akan selamat, kehidupannya akan bagus baik di dunia dan di akhirat. Dan dia menyangka bahwa ilmu pengetahuan itu tidak membutuhkan amal. Jadi yang penting adalah pinter, punya pengetahuan. Urusan beramal ataukah tidak, itu urusan yang lain. Sebab bagi dia ilmu pengetahuan itu satu-satunya agar dia najah, sukses baik di dunia maupun di akhirat. Urusan amal dengan ilmu pengetahuan itu urusan yang lain. Wahada, dan ini i'tiqadul falasifati, keyakinan para filosof, subhanallah, maha suci Allah, al-azimi, dan yang maha besar. La ya'lamu, tidak mengetahui dia, hada, ini, al-maghruru, orang yang ditipu, annahu, sesungguhnya dia, khina khasola, ketika hasil dia, khina khasola, ketika hasil, al-ilmu, ilmu, idalam ya'mal, jika tidak beramal orang, bihi, dengan ilmu, takunu, ada, takunu, ada, al-hujjatu, hujjah, alaihi, yang membahayakannya, akidun, yang berat, yang kuat, kama qala, sebagaimana bersabda, kama, seperti sesuatu, qala, bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asadun nasi, lebih sangatnya manusia, adaban, siksaan, yaumal qiyamati, pada hari kiamah, alimun, orang yang berilmu, la yanfa'u, tidak memanfaat, hu, akan orang, Allahu, Allah, bi ilmihi, dengan ilmunya orang. Orang yang menyangka bahwa hanya dengan ilmu pengetahuan saja dia akan selamat
dia akan bahagia dan sejenisnya, itu sebetulnya merupakan keyakinan dari para filosof. Keyakinan dari para filosof. Memang di satu sisi Al-Ghazali itu pernah berpolemik dengan filosof. Salah satu buku yang ia tulis adalah tentang Tahafuz Falasifah, kerancuan filsafat. Yang kemudian kitab ini dibalas oleh Ibnu Rus dengan buku Tahafut at-Tahafut, Tahafutut Tahafut, kerancuan di atas kerancuan. Sekalipun demikian, sebetulnya kalau kita baca biografinya Imam Al-Ghazali, ini dulu sebelum terlibat, sebelum berkecimpung di dalam dunia tasawuf atau dimensi mistisme Islam itu, adalah suka dalam hal-hal yang berbau filsafat. Tetapi lagi-lagi perlu saya tegaskan bahwa ilmu pengetahuan itu bukan satu-satunya yang membuat kita bahagia, bukan satu-satunya yang membuat kita sukses, bukan satu-satunya yang membuat kita dekat dengan Allah. Ada faktor lain, yaitu yang disebut dengan amal. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling sangat siksaannya pada hari kiamat itu adalah alimun la yanfa'uhu wahu bi ilmi. Orang yang punya banyak ilmu pengetahuan tetapi tidak bermanfaat. Bukan kebaikan yang ia dapatkan, tetapi justru siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Waruya, dan diriwayatkan, Annal Junaida, sesungguhnya Junaid, Qadasa, semoga mensucikan Allah sirrahu, akan rahasianya Imam Junaid. Ru'ya, diperlihatkan, fil manami, di dalam tidur, ba'da mautihi, setelah matinya Imam Junaid. Fakila, maka dikatakan, lahu, bagi Junaid, ma apa, al khobaru khobar, ya Abul Qasim, wahai Abu Qasim. Qala, berkata Imam Junaid, tohat, pergi, tilkal ibaratu, kata-kata itu, wafaniyat, dan hilang, tilkal isyaratu, isyarat-isyarat itu, wama nafa'at, dan tidaklah bermanfaat, na, akan kami, illa rokai'atun, kecuali beberapa rokaat, roka'na, rukuk kami, ha, akan beberapa rokaat, fi jawfil laili, di tengah malam. Dikisahkan sesudah Imam Junaid wafat, itu ada orang yang bermimpi bertemu dengan dia. Dan terjadilah dialog. Bagaimana kabarmu Abul Qasim? Apa jawab Imam Junaid? Tohat tilkal ibarah wa faniyat tilkal isyarah wa ma manafa'ana illa rokai'atun roka'na fi jawfil laili. Semua kata-kata hilang. Semua pengetahuan yang telah saya dapatkan di dunia sudah tidak ada. Dan isyarat-isyarat tentang itu juga sudah faniyat, hilang pula, rusak pula. Hal-hal yang membuat kami bermanfaat semuanya kecuali, dan tidaklah semua itu bermanfaat kecuali rokaat-rokaat. Jumlah rokaat. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Imam Junaid tadi, ilmu yang kita dapatkan itu akan menjadi senjata yang mematikan bagi kita kalau tidak diiringi dengan amal perbuatan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang soleh, berilmu dan berakhlak mulia.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.